adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim dan mukmin mengimani bahwa kelak di dalam kubur akan ada pertanyaan dari dua malaikat Munkar dan Nakir. Kedua malaikat ini seringkali digambarkan berwajah bengis dan menakutkan. Tak ayal terkadang seseorang bertanya-tanya pada dirinya sendiri, mampukah ia kelak menjawab pertanyaan kedua malaikat kubur itu? Sedang melihat fisik keduanya saja sudah terbayang begitu menakutkan. Lain halnya dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana wujud fisik menyeramkan malaikat Munkar dan Nakir, sahabat yang ditakuti setan ini justru seakan hendak melawannya. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi menuliskan sebuah riwayat dari Al-Jazuli dalam kitab Syahur Risalah bahwa satu ketika Rasulullah berbicara kepada para sahabat perihal Munkar dan Nakir. Digambarkannya, malaikat Munkar dan Nakir akan mendatangi seorang mayit di kuburan dalam bentuk yang begitu menyeramkan, berkulit hitam, bengis, keras, dan sifat-sifat buruk dan menakutkan lainnya. Lalu kedua malaikat itu akan menaik si mayit. Mendengar penuturan Rasulullah itu, Sayyidina Umar bertanya, "Wahai Rasul, apakah saat di kuburan nanti aku sebagaimana sekarang ini?" "Ya," jawab Rasul. "Kalau begitu," timpal Umar kemudian, "demi Allah akan aku lawan kedua malaikat itu." Ketika Sayyidina Umar bin Khattab meninggal dunia, putra beliau yang bernama Abdullah bermimpi bertemu dengannya. Dalam mimpi itu, Abdullah menanyakan ikhwal bapaknya di alam kubur. Oleh Umar, pertanyaan anaknya itu dijawab. "Aku didatangi dua malaikat, keduanya bertanya kepadaku, 'Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu?' Aku jawab, 'Tuhanku Allah dan nabiku Muhammad.' Lalu kepadanya aku tanyakan, 'Kalian berdua siapa Tuhanmu?' Mendapat pertanyaan seperti itu, kedua malaikat itu saling berpandangan. Salah satunya berkata, 'Ini Umar bin Khattab.' Lalu keduanya pergi meninggalkanku." Namun siapa yang menyangka jika dibalik sikapnya yang tegas dan pemberani, ternyata Sayyidina Umar bin Khattab hanya bisa diam ketika dimarahi oleh istrinya. Dalam kitab Uqud al-Lujain dikisahkan bahwa suatu hari salah seorang sahabat Rasulullah SAW merasa stres karena sering dimarahi istrinya. Ia pun berniat untuk menceraikan istrinya. Namun sebelum melakukan itu, ia ingin berkonsultasi terlebih dahulu dengan kawan terdekatnya, yaitu Umar bin Al-Khattab. Namun ketika sahabat tersebut sampai di teras rumah Umar, secara tidak sengaja ia mendengar istri Umar sedang memarahi sang khalifah. Istri Umar berbicara dengan sangat keras hingga terdengar hingga keluar rumah. Bahkan terdengar ia membesar-besarkan masalah yang sebenarnya sangat remeh. Meski demikian, Umar hanya diam saja. Menyadari bahwa Umar bin Khattab pun tidak bisa mengatasi kemarahan istrinya sendiri, sahabat itu pun urung meminta pendapat sang khalifah. "Kalau khalifah saja seperti itu, bagaimana dengan diriku?" katanya. Tidak lama kemudian, Umar membuka pintu rumahnya dan melihat sahabat tersebut yang hendak melangkahkan kakinya untuk pulang. Umar pun memanggilnya, "Saudara, ada keperluan apa engkau datang ke rumahku?" Sahabat itu menjawab, "Kedatanganku sebenarnya ingin berkonsultasi mengenai istriku yang sering marah-marah. Namun aku mendengar istrimu sendiri berbuat yang sama. Aku tidak ingin mengganggu sementara Anda sendiri sedang ada masalah." Umar tersenyum lalu berkata, "Saudaraku, mereka adalah istri-istri kita. Aku rela diperlakukan demikian karena mereka punya hak atas kita. Istriku sering memasakkan makanan untukku dan membuatkan roti untukku. Ia mencucikan pakaian-pakaianku, mendidik dan menyusui anak-anakku, padahal semua itu bukan kewajibannya. Aku cukup merasa tenang tidak melakukan hal yang haram karena pelayanan istriku, sebab itulah aku relakan meskipun dimarahi istriku." Sahabat tersebut lalu bertanya, "Wahai Amir Mukminin, apakah aku juga harus berbuat demikian terhadap istriku?" Umar menjawab, "Benar, diamlah ketika dimarahi istrimu, karena apa yang dilakukannya tidak akan lama." Sejak itu, sahabat tersebut tidak pernah bersikap keras terhadap istri, dan ia lebih memilih untuk tetap diam ketika sang istri memarahinya. Kisah tentang orang-orang yang menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir sebagaimana riwayat Umar di atas tidak sedikit. Banyak ulama dalam berbagai kitabnya yang meriwayatkan kisah-kisah semisalnya. Seperti Yazid bin Harun yang ketika ditanya kedua malaikat perihal siapa Tuhan dan Nabinya,
Beliau menjawab, pertanyaan seperti ini diajukan kepadaku, sementara 80 tahun lamanya aku mengajarkan jawabannya kepada banyak orang. Lalu kedua malaikat itu pergi meninggalkannya. As-Suyuti dalam kitabnya di atas menjelaskan bahwa ada segolongan orang yang kelak dalam kubur sama sekali tak ditanya oleh kedua malaikat, Munkar dan Nakir, seperti para syuhada, siddiqin dan lainnya. Mungkinkah diri kita menjadi bagian yang dikecualikan itu?